Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pimpinan Pondok Pesantren Lombok yang mencabuli 3 orang santriwati. Sudah ada reporter kita dari Reporter Detik Bali, ada Mas Edi Suryansah. Selamat pagi Mas Edi. Selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Indi. Terdengar dengan sangat baik sekali kali ini. Mas Edi mungkin boleh coba diulangi kembali apa yang sebenarnya terjadi di sana, Mas Edi, silakan. Ya, Mas Aryo dan Mbak Indi dan juga Detikers di rumah. Kasus ini pertama kali terjadi sekitar tahun 2021 di mana pada saat itu korban masih duduk di bangku MTS di Sanawiyah, kelas 3 Sanawiyah gitu. Nah, korban saat itu sedang mengaji di musola, sedang wirid begitu di musola. Tiba-tiba korban dipanggil oleh pelaku untuk ikut ke salah satu ruangan guru yang agak berjauhan dari lokasi pengajian begitu. Nah, di saat korban yang saat itu masih sangat lugu gitu, menuruti apa arahan dari si oknum pimpinan pondok pesantren ini begitu. Pada saat itu setelah masuk di dalam ruangan, tiba-tiba pelaku mengunci pintu ruang guru tersebut gitu. Nah, di sanalah terjadi persetubuhan yang pertama begitu. Nah, kejadian selanjutnya itu sekitar setahun setelah kejadian pertama, pelaku kembali sebetulnya karena rumah ini berdekatan sehingga pelaku mengakses saja korban di rumah begitu. Saat kamar korban, pelaku tiba-tiba masuk ke dalam kamar korban dan langsung memeluk korban. Hanya saja pada saat itu pelaku belum sempat beraksinya dengan cara tiba-tiba orang tua atau ayah korban tiba masuk ke kamar sehingga mengetahui kejadian. Nah, pada saat itu sampai juga Mas Aryo dan Mbak Indi, pada saat itu pelaku sempat minta maaf kepada orang tua korban dan janji akahi korban begitu. Hanya pada itu pertimbangan dari orang tua korban ini si oknum pimpinan pondok pesantren ini sudah memiliki dia ada pertimbangan sehingga berusaha untuk mendapatkan begitu. Ya, ini berarti kalau MTS ini setingkat SMP begitu ya Mas ya? Berarti masih korban ini berumur belasan kurang lebih ya? Masih umur belasan pada saat itu. Oke, berarti total ada 3 orang santri yang dicabuli. Apakah kemungkinan masih akan bisa bertambah korban-korban ini seiring dengan adanya pemeriksaan? Iya, seiring dengan ada pemeriksaan di pihak kepolisian, kami masih menunggu akan ada karena si pimpinan Polres ini saat ini masih dalam proses pemeriksaan begitu. Oke. Mas tadi sempat disebutkan juga kan pada saat untuk kronologi yang pertama dari pencabulan salah seorang murid atau siswinya begitu ya. Apakah ini berarti menunjukkan bahwa salah satu korban atau mungkin 3-tiganya korban yang ketahuan gitu ya, dicabulinya tuh nggak sekali doang Mas, tapi lebih dari sekali atau ya berkali-kali seperti itu? Iya, untuk korban yang pertama untuk korban pertama ini memang menjadi korban persetubuhan begitu Mbak. Tapi untuk korban yang kedua dan ketiga ini pengakuan dari pihak kepolisian, kami dapatkan informasinya kalau hanya pencabulan begitu. Nah, di dalam pengembangan
entah seperti apa nanti update-nya, nanti kami akan informasikan begitu. Oke, untuk sejauh ini seperti apa kondisi dari santri yang menjadi korbannya ini? Apakah mungkin sudah ada penanganan psikologi bagi mereka begitu ya? Karena tentu saja ini pasti adalah tindakan yang traumatis sekali yang dialami oleh mereka selaku korban nih, Mas Edi. Ya, saat ini para korban sudah pisau saat penyidikan dan sudah mendapat dari PA haknya sebagai korban. Begitu juga nantinya akan mendapatkan perlindungan baik dari maupun yang lain gitu. Oke. Sejauh ini kan ini kejadian tahun 2021 begitu ya Mas ya. Apakah santri-santri ini masih juga mengenyam pendidikan di pondok pesantren yang sama atau sudah dipindahkan Mas? Iya, ini lembat terungkap karena para santriwati ini kebetulan sekolah di sana begitu. Jadi sedikit banyak pertimbangan begitu dari pihak keluarga. Begitu. Kalau kita lihat dari peristiwa kedua sehingga kasus ini dilaporkan, nah, karena pelaku ini tidak aksi yang saat ditemukan di dalam kamar itu. Namun pada hari berikutnya si pelaku ini juga sering meneror pelaku dengan cara menutup jendela kamar dari korban dan menelpon korban melalui ponselnya begitu. Nah ini juga tidak itu korban yang pertama ini sempat mendengar beberapa cerita dari teman-teman yang ada di sekolahnya begitu. Ternyata, nah dari sana terungkap bahwa korban-korban yang lain ini, korban-korban yang dan ditemukan begitu. Baik. Mas Edi, terima kasih untuk laporan Anda pagi hari ini Mas. Mudah-mudahan kasus ini tercerahkan dan kemudian juga bisa segera diusut tuntas agar kemudian menjadi pembelajaran juga, tidak ada lagi kejadian yang serupa terjadi di luar sana. Betul sekali. Terima kasih Mas Edi untuk laporannya pagi hari ini ya. Sampai jumpa dan selamat Sama-sama. bertugas kembali.